susah kalau lewat prosedur resmi itu, mahal, lama, terus dimanfaatkanlah oknum-oknum yang menjadi perantara ini supaya saling bersinergi menjadi stakeholder itu tadi, menjadi ekosistem pariwisata. Ini kita sudah mulai dibahas, target segera kita selesaikan semoga tahun ini. Kalau Bali meskipun nggak sebanyak di Jawa Tengah tapi duitnya dolar. Selama menjabat di periode pertama dan di periode ini, apa aspirasi-aspirasi yang sudah akhirnya kemudian berhasil diperjuangkan oleh Pak Indro melalui posisi Bapak sekarang ini? Matur nuwun. Jadi kalau di periode pertama banyak hal yang kita kerjakan karena di situ kan ada kesejahteraan sosial termasuk keagamaan. Jadi banyak juga masyarakat Kabupaten Pati dan Rembang khususnya sesuai dapil saya itu mereka yang memiliki harapan. Misalnya ya sebenarnya nggak besar-besar sekali sih. Misalnya pembangunan rumah ibadah. Ya rumah ibadah dalam hal ini masjid, musola, bahkan umat Kristiani di sebuah kecamatan di Gembong itu juga menitipkan aspirasinya supaya gerejanya itu diperbaiki. Hal-hal itu alhamdulillah kita bisa perjuangkan ya. Terus kemudian juga kalau infrastruktur di pedesaan, misalnya jalan-jalan pertanian supaya memudahkan para petani itu ngangkut hasil tani, gitu. Itu juga pengairan, ya kan, atau irigasi, jembatan. Terus kemudian kalau dalam hal perjuangan aspirasi yang lain, misalnya di bidang ketenagakerjaan juga, bidang ketenagakerjaan, bagaimana supaya penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu lebih mudah dalam hal birokrasinya. Ya kan? Karena sekarang ini masih sulit ya, masih aneh-aneh nggak birokrasinya? Sebetulnya sih kalau undang-undang atau peraturan yang dibuat untuk perlindungan tenaga kerja luar negeri itu baik. Cuman kan terus implementasinya kadang yang sedikit ada modifikasi, yang itu biasanya yang membuat para calon pekerja migran itu mikir melalui prosedur resmi itu susah. Gitu. Berlipat-lipat terus kemudian mahal akhirnya. Sehingga kalau seperti yang sekarang kita lihat di TV itu mereka berangkat secara ilegal. Sehingga ada kejadian kemarin kan ada insiden mereka ditembakin karena sebenarnya ya bisa dikatakan Malaysia terlalu menurut saya, ya kan. Kenapa kok ditembak saya juga sendiri nggak tahu ya. Tapi menurut versi mereka ada perlawanan dan lain-lain, tapi banyak itu pekerja-pekerja imigran gelap gitu yang melalui jalur-jalur tikus melalui laut ini. Ya kan? Sampai sekarang juga masih banyak sebenarnya. Masih karena mereka menganggapnya susah kalau lewat prosedur resmi itu, mahal, lama, terus dimanfaatkanlah oknum-oknum yang menjadi perantara ini. Wah, langsung berangkat gitu. Jadi itu juga masih yang diperjuangkan oleh Pak Indro nih untuk aspirasi-aspirasi juga ini meskipun sekarang di Komisi B gitu. Tapi itu kan ya sebagai wakil rakyat kan akhirnya kan ya tetap harus menampung semua aspirasi dari masyarakat gitu ya. Itu juga yang masih permasalahan-permasalahan ini yang masih termasuk pada saat pandemi kan kebutuhan tentang alat pelindung ya bagi para APD tadi ya. APD pada saat itu para tenaga medis itu kan dulu sangat terbatas kan kita juga. Nah itu apa yang saya lakukan, mereka berharapnya Pak Indro tolong dong ini kita dibantu karena terbatas waktu itu, hingga kita memperjuangkan supaya bisa ada dropping baik dari pemerintah maupun kita memperjuangkan dari katakanlah dari CSA gitu kan, dari perusahaan-perusahaan kita juga lobby semacam itu. Terus termasuk guru-guru karena mitra kami kan juga dari Diknas juga kan, guru-guru yang belum diangkat kan gitu kan, mereka juga P3K dalam ini yang dulu udah lama, sudah bertahun-tahun kami tidak diangkat. Nah, sekarang ini juga masih. Memang antriannya banyak. Kemarin lagi banyak yang demo juga kan, karena dijanjikan untuk diangkat gitu kan para honorer gitu, dan ternyata belum. Ya, dan masih ini ya. Masih itu ya. Memang tidak bisa menyelesaikan semuanya, tapi ya alhamdulillah kita sebagian
sudah bisa kita kerjakan. Dan itu memang tidak kerja satu malam. Betul, itu betul. harus terus. Dan sekarang diteruskan sama teman-teman yang di Komisi E. Oke, nah itu perjuangan-perjuangan di Komisi E ini dilanjutkan sekarang yang baru-baru juga di Komisi E gitu. Nah sekarang di Komisi B nih Pak Indro, di Komisi B sekarang ini apa yang jadi fokus untuk ini sih dari Komisi B untuk pencapaiannya atau mungkin dari peraturan atau pengawasan anggaran dan lain sebagainya, apa yang jadi fokusnya di Komisi B? Ya, Komisi B ini ya jujur saja saya efektif mulai concern itu kan di Desember itu, meskipun kita pelantikannya September. Karena kita semuanya tahu bahwa di bulan November itu ada pesta demokrasi yang namanya pilkada. Sehingga semuanya insan politik ini yang apalagi kami yang terjun atau kita yang terpilih menjadi anggota DPR tentunya sudah mendapatkan penugasan untuk pemenangan. Sehingga otomatis hampir kurang efektif lah ya. Oktober konsentrasinya kan ke sana. Begitu 22 November pemilihan selesai, nah itu kita kuliah sebentar. Nah Desember itulah kita baru. Berarti kalau sekarang Desember, Januari belum 3 bulan. Belum ada 3 bulan, menuju 3 bulan. Nah ini saya jujur aja memang masih banyak harus menyesuaikan diri. Tanda kutip belajar. Gitu. Yang pasti kita sekarang di Komisi B. Yang pertama mengenai posisi saya sekarang wakil ketua, jadi tidak hanya, kalau dulu kan saya hanya ngikutin aja, karena kita anggota kan, karena anggota sehingga lebih udah ada pimpinan ya pimpinan mau ke kiri ya kita ke kiri, kalau kanan kita ke kanan kan gitu. Nah kalau sekarang justru kita yang harus memberikan arah, directionnya kemana. Komisi B ini harus bisa proaktif menangkap aspirasi di bawah, lalu bagaimana supaya kerja kami ini juga efektif kan gitu. Ini sudah kita, saya harus belajar ini. Artinya kalau teman-teman anggota komisi itu biasanya hanya Pak Ketua, Pak Wakil Ketua gitu, buset kan gitu. Ini gini dong kita begini. Nah itu artinya kita harus mengelola, memanage ini supaya semuanya harapan-harapan bisa ya terpenuhi. Kemudian tapi tugas-tugas kita juga efektif gitu, tugas-tugas kita Komisi B. Nah ini saat ini kita sedang membuat yang namanya Perda Kepariwisataan, Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan di Jawa Tengah, itu efektif. Nah, kami sudah kunjung ke Bali, kemana-mana untuk menyerap aspirasi dari mereka. Dimana kita tahu semua Bali kan lebih baik lah dari kita harus belajar kan gitu. Kemudian kita juga konsultasi ke Kementerian Pariwisata di Jakarta. Beberapa kabupaten kota lainnya lah yang selama ini memang di Jawa Tengah ini salah satu destinasi wisata. Tapi belum ada ya Perda Pariwisata tuh, atau ini melengkapi yang sudah ada? Ini belum ada. Belum ada ya. Ini arahnya Perda Pariwisata ini untuk mengakomodir hal-hal yang seperti apa nih Perda Pariwisata yang nanti lagi digodok sama Komisi B? Iya, jadi dengan judulnya kan Perda Penyelenggaraan Kepariwisataan di Jawa Tengah. Artinya di sini juga mengatur supaya desa-desa wisata. Nah ini banyak banget loh sekarang desa wisata di Jawa Tengah. Semakin jelas nih bagaimana perkembangannya, terus pemerintah ini harus hadir di tengah-tengah mereka, memberikan apa, terus mereka itu harus bagaimana untuk bisa ya macam-macam lah kita atur, termasuk insan pariwisata, artinya yang menyelenggarakan, artinya perusahaan-perusahaan pariwisatanya juga kita libatkan di situ dan kita masukkan di sana supaya saling bersinergi menjadi stakeholder itu tadi, menjadi ekosistem pariwisata. Ini kita sudah mulai dibahas, target segera kita selesaikan semoga tahun ini. Gitu. Dan saya yakin optimisnya itu salah satu tugasnya pimpinan kan, bagaimana tugas-tugas yang diberikan itu tanggung jawab kami selesai, nggak boleh sampai melangkah lebih dari tahun ini. Itu target saya pribadi sih. Saya tidak bisa jalan sendiri, harus berkoordinasi, bekerja sama dengan pimpinan yang lain, dan ini ketua dan sekretaris. Gitu. Jadi itu salah satunya adalah perda yang memang ditargetkan. Kalau Pak Indro berharapnya tahun ini selesai gitu ya. Karena memang se-urgent itu dibutuhkan ya kalau menurut Pak Indro di Jawa Tengah Perda penyelenggaraan pariwisata ini. Iya, menurut saya sangat perlu sekali karena kan sebetulnya memang Bali ini terkenal secara internasional, tapi jumlah wisata di Bali itu
pengunjung ya, pengunjung itu nggak sebesar Jawa Tengah. Oh iya, malah ya. Jawa Tengah itu Secara besar, data tapi begitu. meskipun gitu kan kalau Bali meskipun nggak sebanyak di Jawa Tengah, tapi duitnya dolar. Dolar. Betul ya. Kan? Kalau di sini Jawa kita Tengah, lebih besar, lebih banyak, tapi ya. Dari Pati pindah ke Semarang, pindah ke Semarang gitu ya, duitnya sama. Tapi kan itu bukan berarti menghalangi kita untuk terus berjuang untuk mengejar dan memperbaiki, karena itu juga akan meningkatkan PAD. Ya, betul. Karena pariwisata apabila berjalan dengan baik itu juga akan menjadi pengungkit ekonomi. Betul. Ya kan, betul, pengungkit ekonomi. Nanti mengurangi pengangguran, usaha-usaha di sekitar objek wisata juga bisa bergulir. Nah, ini harus kita atur, karena kita semangati. Memang tidak semua desa wisata itu akan berhasil, ya kan? Tapi minimal ada berapa yang menjadi desa wisata itu akan muncul dan bisa sustainable, gitu kan? Itu harapannya bagaimana menciptakan iklim yang baik buat mereka dan mendorong mereka. Di 2024 kalah, ya sudah kita harus yang bagaimana kalah, ya sudah kita kerjakan tugas kita sebaik mungkin. Ya kita harus bersinergi, harus menyesuaikan dengan visi misi pemerintah sekarang. Tidak kita membuat visi misi sendiri ya. Mereka nggak ingin kok harga pertanian itu melambung tinggi terus kemudian drop. Dia lebih baik udahlah stabil aja. Pupuk gampang dicari, nggak mahal. Terus harga hasil pertanian juga nggak perlu tinggi-tinggi, nggak usah mahal. Udah naik turun sedikit-sedikit aja.